Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Kristen Channel. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan debat-debat antara apologet Kristen Indonesia bersama polemikus Islam. Mari kita dengarkan debat ini dan mari kita simak dengan baik. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Menyuruh mereka meminum kencing hewan, betul atau tidak? Apa bilang? Oke, kalau lagi nggak konsen, dulu bang, urusan dulu bang. Ini berat kita udah serius-serius, abang pun nggak konsentrasi, capek aku ngobrol. Aku udah serius-serius. Sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat. Lagi kamu termasuk orang-orang yang super nekat. Dan tahukah kamu apa itu orang-orang yang nekat? Yaitu mereka yang sudah diajak ngobrol serius malah bercanda-canda. Dan tiadalah canda mereka itu akan menampol muka mereka sendiri. Nah, ayo kita naik lagi. A. Haris NR. Halo A. Haris NR. Halo? Ya, halo. Anda Muslim bang? Muslim. Apakah Anda datang kemari ingin berdiskusi, membantah syubhat-syubhat saya, berdebat dengan saya sebagai saya seorang Kristen? Ya, cuman jangan. Silakan diturunin. nyalakan kamera, Coba, Bang. Gimana itu? Apa itu, Baik. Pak? Hadisnya tadi sudah saya bacakan ya bang ya. Masalah adanya sekelompok orang dari suku Ukel yang dia itu tidak merasa nyaman badannya karena suhu di Madinah. Mereka tidak cocok dengan suhu di Madinah. Lalu mereka datang kepada Muhammad. Lalu Muhammad menyuruh mereka itu untuk pergi ke sebuah kandang unta dan menyuruh mereka meminum air kencing dan susu di unta itu. Coba datanya tunjukin dulu, jangan Di dalam Sahih asumsi, Bukhari, coba. Bang. Di dalam Sahih Ya, Bukhari. tunjukin datanya, coba. Datanya perlihatkan biar penonton 2700. Tidak ada di galeri saya, Bang. Adanya di sini nih. Nih. Ya, coba ditontonkan, ditunjukkan kalau memang Gimana benar, Bang coba. ini nggak bisa. Nah, berarti kan bohong. Nah, Kok bohong? Kok bohong? Ya tunjukin. Kok Ya bohong tunjukin gimana? Ya tunjukin mana? Waduh berat saudara-saudara. Mana itu? Sampai dibilang bohong saya saudara. Sekarang diskusi itu Oke. bukti data. Jadi kamu belum pernah dengar hadis itu? Oke, saya bertanya dengan kamu ya. Boleh Enggak, bertanya? sebentar dulu saya tanya. Boleh Apakah nggak kamu bertanya? belum Satu- pernah satu mendengar hadis pertanyaan itu? aja. Enggak, Satu saya tanya pertanyaan dulu. aja, Apakah boleh? kamu belum pernah mendengar hadis itu? Ya makanya tunjukin data supaya 2700K ini melihat, memandang benar apa tidak. Coba Baik, tunjukkan baik. datanya. Kita putarkan video saja ya. Kalau video Ustadz gimana? Kalau video tidak jamin. Data bukti. Iya, data. Berat sekarang. saudara-saudara. Nah, Oke, sekarang saya saya gini bertanya. aja. Saya bertanya Ini sekali oke aja. gini aja. Sebentar Bang. bertanya sekali Bang, aja. sabar Bang. Boleh saya Bang. bertanya sekali aja? Saya minta Anda Kasih saya bisukan dulu kesempatan sebentar Bang. Saya ingin Kasih putarkan saya video kesempatan sekali sebentar, aja, sekali aja Bang. kesempatan. Sabar Bang. Sabar Bang. Saya Sekali minta aja Anda, bertanya. saya minta Kesempatan Anda sekali, diam boleh? sebentar. Saya minta Anda diam 2 menit. Videonya cuma 2 Kasih menit. kesempatan sekali bertanya, nggak boleh? 2 menit. Baik, habis ini Anda bertanya. Oke, 2 menit ya. 2 menit. Tolong, 2 menit. Minta datang 2 menit, tunjukin gimana tuh. 2 menit, tolong 2 menit. Sabar. Kencing unta boleh dijadikan obat? Benar, hadisnya sahih, riwayat Bukhari. Ya. Nabi SAW itu bukan video data. Anda saya suruh diam, Anda malah ngomong. Ini lagi ngomong tadi, aduh. Oke, saya dengar, Sebentar. oke. Ini saya lagi putarkan, Anda jangan ganggu. Ya coba ya. Coba. Makanya diam dulu. Ya, Jadi ngulang lagi kan? Ya santai bro, jangan marah bro. Iya. Benar, hadisnya sahih, riwayat Bukhari. Ya. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis bahwasanya kencing unta itu ya boleh diminum dan wanita Ansar menggunakan untuk rambut mereka, menyuburkan rambut mereka. Sebagian ulama menukil mengatakan apa hikmahnya kenapa kencing unta itu bisa diminum gitu kan dan dijadikan sebagai obat dan kenapa dia tidak najis seperti hewan-hewan lain.
dinukil bahwasanya unta ini memang dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala mereka hanya mau makan pohon-pohon yang ada di padang pasir, dan pohon padang pasirnya semuanya kering memang dan berduri. Udah. Jadi intinya bahwasanya hadis itu jelas ada di Bukhari. Kalau kau tak percaya, kau lapor polisi sekarang. Pergi kau lapor polisi sekarang. Pak, katanya kata itu Pak, kata channel sebentar. Itu Pak kata channel Edis TV Pak. Katanya di hadis Bukhari ada Nabi menyuruh sekelompok orang yang sedang sakit mendatangi mendatangi unta dan meminum air kencingnya itu. Udah. Coba lapor sekarang lapor Sebentar, saya jawab. Saya tidak pernah Saya ngomong jawab. fitnah, dilarang Iya, di saya agama jawab. kami, Saya dilarang jawab oleh Tuhan pertanyaan. saya untuk mengatakan fitnah. Jika iya katakan iya, tidak katakan tidak. Makanya saya Makanya saya katakan mau jawab. di dalam hadis-hadismu, di dalam Sahih Bukhari dikatakan bahwasanya ada sekelompok orang yang sedang tidak enak badan datang kepada Muhammad, lalu Muhammad menyuruh mereka mendatangi kandang unta untuk meminum air kencing dan susunya. Makanya saya jawab, dengarin dulu pertanyaan Silakan. saya jawab. Silakan. Nah, sebelum saya jawab, saya kasih pertanyaan dulu. Boleh? Satu pertanyaan. Silakan. Ya. Kau buka Kolose ya, Kolose 4. Aduh, udah, kau tidur di bawah. Jangan Oh, ditidur. lari kemana-mana yang dibahas apa yang lari kemana-mana? Apa kau pikir saya kau ngasih jawaban? Kau lari ke Kolose. Nggak ada hubungannya kitab kami dengan kitabmu itu, nggak ada hubungannya. Ada-ada saja kamu itu. Sulit banget sih kamu itu jadi orang. Lari kok ke Kolos. Aku udah serius-serius denger loh. Buka Kolos kata. Sakit. Sulit. Aduh. Iya banyak hadis. Saya rasa munafik lah kamu katakan kamu nggak tahu hadis itu. Iya, Ade Susanti, Muslim? Apa? Muslim, Ade Susanti? Muslim. Ya jangan marah-marah gitu dong. Senyum dikit loh. Kamu tuh marah-marah saja. Baru datang langsung marah-marah. Ayo silakan nyalakan kamera. Enggak marah. Ya silakan nyalakan kamera Bu. Silakan Bu. Ibu nyalakan kamera. Tunjukkan adab yang bagus. Bantah. Bantah. Betul tidak Bu bahwasanya di dalam hadis itu tertulis demikian? Loh, kalau masalah itu semua muslim gak pengaruh, itu gak pengaruh, semua muslim gak Bukan masalah pengaruh atau tidak pengaruh, berarti betul isi Nggak hadis pengaruh, itu. biarpun Saya bacakan dulu apapun ya. nggak pengaruh. Saya bacakan dulu ya Bu ya. Saya bacakan dulu Bu. Saya bacakan dulu biar kita tidak dibilang fitnah ya. Saya bacakan dulu. Bilang kok kamu Sebentar. Jangan Kamu marah-marah. nggak percaya Sabar. itu ngapain, cari poin Sabar, di jangan sini. marah-marah. Saya bacakan ya. Dari Anas. Kamu Ia nggak berkata, percaya sama sekelompok hadis. orang Ternyata datang dari kamu- suku kamu yang Ukel. munafik, kamu yang munafik, Gimana ini? kotor. Ini mau dengar atau Kamu mau yang kesurupan? munafik. Bukan aku. Mau dengar atau mau kesurupan? Iya, tapi itu gak pengaruh sama muslim, gak pengaruh. Bukan masalah pengaruh atau tidak pengaruh, kita sedang membahas di sini bahwasanya waduh, berat ini. Ini ngomong terus ini. Tenang dulu, tenang ya, tenang Bu, pelan. Ditenangkan dulu tensinya dulu, relax. Sudah bisa relax, udah bisa ngobrol? Udah tenang pikirannya? Iya, tapi Udah gak tenang? pengaruh, Sudah gak tenang? pengaruh, gak Enggak, saya tahu. pengaruh sama muslim, Sebentar. gak pengaruh. Saya tahu Anda terguncang. Saya tahu ini ujian. Makanya tenangkan dulu hatimu. Sudah? Sudah tenang? Gak pengaruh itu sama muslim. Sudah tenang? gak Sudah pengaruh. tenang belum? Mau ngomong apapun, ya, Sudah Lek, tenang? mau ngomong. Sudah tenang? Baik, saya lanjutkan kalau sudah tenang. Jadi di sini dikatakan ada seseorang dari Anas, dia berkata ada sekelompok orang dari suku Ukel atau Uranah. Mereka merasa tidak enak badan di Madinah karena cuaca di Madinah. Kemudian Nabi SAW menyuruh mereka untuk mendatangi kandang unta dan meminum air kencingnya dan susunya. Lalu mereka pergi menuju kandang unta. Ketika sudah sembuh, mereka membunuh penggembala unta dan membawa kabur unta-unta tersebut. Kemudian kabar tersebut datang kepada Nabi dan menjelang siang beliau mengutus orang untuk menelusuri jejak mereka. Ketika matahari sudah meninggi,
Utusan tersebut datang membawa mereka, kemudian Nabi SAW memerintahkan memotong tangan dan kaki mereka, mencongkel mata mereka, lalu membuang mereka di padang pasir yang panas. Mereka pun meminta minum namun tidak diberi minum. Jadi mereka sampai mati kehausan, dipotong tangan dan kakinya, dibuang ke padang pasir itu. Sekarang yang saya bahas di sini adalah bagaimana di sini nabimu menyuruh manusia minum kencing hewan, betul atau tidak? Nggak masalah itu kalau orang, nggak masalah kalau membuat sembuh, ngapain masalah? Oke, sekarang berarti bisa nggak kamu mengatakan bahwa Muhammad satu-satunya nabi yang menyuruh manusia minum kencing hewan? Enggak. Loh, oke, kalau gitu sebutkan nabi siapa yang nyuruh minum kencing hewan selain Muhammad? Siapa? Itu kan kamu yang ngomong. Duh, ya sudah, makanya sebutkan satu nabi selain Muhammad yang nyuruh minum kencing hewan. Yang percaya, nggak ada yang percaya di. Duh, gimana ini, berat ini saudara-saudara ini. Oke, sekarang saya tanya, gini. Ibu, dengar ibu ya. Bu, dengarkan. Adakah nabi selain Muhammad yang menyuruh minum kencing hewan? Nggak takon. Loh, kalau memang membuat sembuh ngapain? Ada atau tidak? Ada atau tidak? Iya, nggak masalah. Bagi orang Muslim. Enggak, sebentar. Berarti nggak ada. Berarti nggak ada. Berarti nggak ada. Nggak masalah. Ya, bukan masalah, masalah tuh nggak masalah. Gini, berarti nggak ada satu nabi pun selain Muhammad yang menyuruh minum kencing hewan. Itu kan katamu. Ya udah, kalau gitu sebutkan satu nabi yang suruh minum kencing hewan, siapa? Itu kamu yang ngomong, itu kamu. Sebutkan satu nabi yang menyuruh minum kencing hewan selain Muhammad. Yang ngomong kamu, ya Loh, itu. Ya, saya tidak ngomong, saya suruh Anda tunjukkan satu orang nabi yang menyuruh meminum kencing hewan selain Muhammad. Kamu kan suka yang ngada-ngada. Berat, saudara-saudara. Oke, tidak mampu jawab? Oke, kalau tidak mampu jawab, sekarang bersaksi yuk. Sekarang bersaksi. Aku boleh tanya enggak? Enggak, sekarang ya bersaksi dulu. Habis ini kau bertanya. Boleh tanya. Habis ini kau bertanya. Habis ini kau bertanya. Habis ini kau bertanya. Tapi bersaksi dulu ya. Bersaksi dulu. Habis ini bersaksi dulu. Aku bersaksi. Aku bersaksi. Ya, Aku bersaksi. Masa kamu Kau bersaksi dulu. Ayo aku bersaksi. Aku bersaksi. Aku bersaksi. Oke, baik, kita turunkan. Dia tidak mau, dia malu-malu, dia bersaksi, saudara-saudara. Oke, selamat tinggal. Lambaikan tangan dulu, lambaikan tangan. Kau tak mau bersaksi, gimana? Oh, suruh nunjukkan siapa nabi selain Muhammad yang nyuruh minum kencing hewan, kau nggak bisa tunjukkan, ada aja. Nanti dibilang penista. Laporkan ini penista. Berdebat ini Pak, bukan penistaan, berdebat ini saling serang kita. Memang kita saling bantah ini, saling serang argumen gitu loh. Jakar turun, Jakir naik aja bisa dia menyerang, bisa kok kita nggak bisa. Masa cuma Islam doang yang boleh bahas-bahas Kristen di Indonesia? Apa di negara ini yang boleh bahas-bahas Kristen cuman yang Islam doang aja? Yang Jakir naik aja, Jakir turun aja? Kita juga bisa bahas-bahas Islam, orang Jakir naik aja bisa bahas-bahas Kristen kok. Dikawal polisi lagi. Kalau saya nggak dikawal polisi. Mana kamu itu? Mau saya tunjukkan videonya bagaimana dia dikawal polisi. Bahas-bahas Kristen. Mana kamu itu? Sudahlah, jangan munafik-munafik. Ketika Islam bahas Kristen namanya dakwah, kita juga boleh bahas Islam. Kalau penistaan, buktikan bahwa yang saya katakan itu bohong, yang saya katakan itu salah. Fitnah, mana? Ya, silakan Jul. Nyalakan kameramu Jul. Nyalakan kameramu Jul. Jul. Silakan Jul, nyalakan kameramu. Aduh, kau lari suruh nyalakan kamera. Kalau tak kuat mentalmu, jangan kau naik kemari. Alang Sarok, Muslim, Alang Sarok. Alang Sarok.
Halo Alang Sarok, apakah Anda mendengar? Bentar, Dis. Bentar Ya, ya, Dis. silakan nyalakan kamera, Bang. Kalau mau diskusi dengan baik, mau membantah, silakan naik, nyalakan kamera, Bang. Sebentar ya, Dis. Sabar. Ya. Kan udah dari Semangat dulu, teman-teman. Teman-teman, terima kasih yang kasih support saya, yang kasih gift saya, dukung terus channel ini, klik like-nya biar tidak goyang channel kita, biar tidak rungkat. sebentar ya, Ya. Dis. Oke, kalau lama-lama kita turunkan, Bang ya. Selamat siang, Dis. Oke, selamat siang. Silakan, mana ini, Bang? Kameramu mana? Lu kameranya kebalik, Dis. Silakan balik kameranya ya. Kita tunggu ya. Aku Silakan. pengen ngeliatin ini aja, Dis. Kau nggak percaya Yesus Tuhan, Dis. Kau tuh ateis. Dari dulu nggak pernah namanya berani diskusi dengan saya ya. Dari dulu bisanya fitnah, ya kan? Mengedit. Luar biasa, saudara-saudara ya. Baik, kita naikkan lagi. Erik Tantona. Memang berat, saudara-saudara. Berat, saudara-saudara. Halo Erik Tantona, Muslim, Bang? Halo, assalamualaikum. Muslim, Bang? Ya, Muslim. Ya, silakan nyalakan kamera, Bang. Diskusi, ayo. Oke. Tuh diskusi nih, Ustaz Islam. Makakapun ya, oke. Bersaksi ya, Bang ya? Ya, Abang mau bersaksi? Abang mau bersaksi? saksi atas apa, Bos? Aku bersaksi. Saksi apa dulu nih? Abang mau bersaksi nggak bahwa tidak ada nabi yang menyuruh minum kencing hewan kecuali Muhammad? Tidak ada nabi. Yang menyuruh minum kencing hewan kecuali Muhammad. Itu dasarnya dari mana itu? Abang baru masuk atau udah nyimak dari tadi? Baru masuk. Oke, saya bacakan, Bang ya. Saya bacakan. Dari Anas. Ini dalam Sahih Bukhari ya, Bang ya. Ya, dalam hadis Sahih Bukhari ya. Dari Anas berkata, sekelompok orang datang dari suku Ukel, dari Uranah. Lalu mereka merasa tidak nyaman di Madinah karena mereka mengalami demam. Kemudian Nabi SAW menyuruh mereka untuk mendatangi kandang unta dan meminum air kencing dan susunya. Lalu mereka pun pergi menuju kandang unta tersebut dan sembuh. Dalam riwayat lain dikatakan mereka lebih gemuk, ya kan? Nah, lalu mereka membunuh penggembala unta-unta tersebut dan membawa kabur unta-unta tersebut. Kemudian kabar tersebut datang kepada Nabi. Menjelang siang, beliau mengutus orang-orang menelusuri jejak mereka. Ketika matahari sudah meninggi, utusan tersebut datang membawa mereka. Kemudian Nabi SAW memerintahkan untuk memotong tangan dan kaki mereka, mencongkel mata mereka, lalu membuang mereka di padang pasir yang panas. Mereka pun meminta minum namun tidak diberi minum. Jadi mereka mati sampai meninggal di padang pasir itu. Yang dari riwayat ini tadi jelas nampak bahwa ada suruhan mendatangi kandang onta meminum air kencing dan susunya. Kalau susu nggak masalah. Ini air kencing. Pertanyaan saya kepada kamu, betulkah di sini berarti terbukti bahwa Muhammad menyuruh orang minum kencing hewan? Nah, dari pengalaman saya itu hadis tidak pernah saya dengar dan tidak pernah saya baca. Mungkin hadis kurang sahih itu, Bos. Berat tidak. Oke, saya putarkan ya. Saya putarkan Ya. ceramah dari Ustadz Khalid Basalamah. Saya tahu. Makanya saya tahu, Bang, kenapa Abang masih Islam. Saya tahu sebabnya kenapa Abang masih Islam. Karena Abang itu cuman beragama ikut-ikutan saja. Iya. Seandainya Anda mau menyediakan waktu untuk sungguh-sungguh belajar dalam satu malam saja, maka besok pagi Anda tidak akan lagi beragama seperti agama kemarin. Sudah? Kalau Kita lanjutkan ya. teori Kita putarkan ya, Bang ya. Kita putarkan Oke, sedikit oke, ya. oke. Kita Oke, putarkan, oke. Bang. Kita putarkan. Kencing unta boleh dijadikan obat? Benar. Benar, hadisnya sahih, riwayat Bukhari. Ya.
Nabi SAW menyebutkan dalam hadis bahwasanya kencing unta itu ya boleh diminum, dan wanita Ansar menggunakan untuk rambut mereka, menyuburkan rambut mereka. Sebagian ulama menukil mengatakan apa hikmahnya kenapa kencing unta itu bisa diminum gitu kan, dan dijadikan sebagai obat, dan kenapa dia tidak najis seperti hewan-hewan lain. Dinukil bahwasanya unta ini memang dengan hikmah Allah SWT, mereka hanya mau makan pohon-pohon yang ada di padang pasir, dan pohon padang pasirnya semuanya Ya, intinya terkonfirmasi bahwasanya di dalam Sahih Bukhari tertulis yang barusan saya bacakan itu. Oke, Sekarang, ngerti saya. oke, sekarang Anda mau bersaksi? Hah? Anda mau bersaksi sekarang? Bersaksi atas apa? Atas yang barusan Anda dengar. Aku bersaksi. Kalau yang saya dengar itu tadi bahwasannya itu yang diperintahkan oleh Allah langsung, itu bukan oleh Muhammad. Buset ini saudara-saudara. Ya. Iya, oke, berarti aku bersaksi tiada nabi. Mau nggak Anda mengatakan? Coba Anda ucapkan, aku bersaksi tiada nabi yang menyuruh minum kencing hewan selain nabi Anda. Coba. Ngapain Coba. saya harus bersaksi seperti itu? Borat ini saudara-saudara. Loh, bukankah tadi terbukti bahwasanya nabi Anda menyuruh minum kencing hewan? Betul. Oke, kalau gitu sekarang bersaksi lah. Kalau gitu sekarang bersaksi ayo. Nah, sekarang pertanyaannya, perdebatannya apa? Kalau memang betul, kenapa dipertanyakan? Begitu loh pertanyaan Tidak saya. ada yang saya pertanyakan. Saya minta Anda bersaksi. Aku bersaksi. Nah, pertanyaannya kenapa saya harus bersaksi gitu? Karena Memang tertulis iya. tadi, karena tertulis di dalam Sahih Bukhari dan juga dikonfirmasi oleh Ustadz Khalid Basalamah bahwasanya memang betul Muhammad menyuruh orang minum kencing hewan. Betul ya, betul. Makanya itu. kamu sekarang saya minta bersaksi. Aku bersaksi. Aku bersaksi. Nanti kamu suruh saya bersaksi Yesus, itu tidak mau saya. Enggak. Aku bersaksi. Hah? Aku bersaksi. Bersaksi apa dulu ini? Bingung. Aku bersaksi bahwa tiada nabi yang menyuruh minum kencing hewan. Ayo coba. Jadi Nabi suruh berkencing hewan. Oke, sekarang saya tanya, ada nggak nabi selain nabimu yang menyuruh minum kencing hewan? Oke, stop ya. Giliran saya sekarang ya ngomong ya. Saya ngomong boleh? Boleh ngomong Silakan. ya? Silakan. Oke. Kalau sudah perkataan Allah yang berbicara, mau ente bunuh anak ente itu perkataan yang maha kuasa, bunuh. Mau suruh ente makan tai, maha kuasa yang suruh makan. Apapun itu halal kalau sudah maha kuasa yang berbicara. Oke. Bukan masalahnya nabi ataupun siapapun. Jadi logika kita itu harus sinkronisasi yang benar-benar begitu. Oke, Bukan baik. berarti Jadi kamu kalau percaya? dia- Oke, jadi kamu percaya bahwa Tuhanmu menyuruh minum kencing hewan? Percaya saya. Kalau itu Oke, hadis baik. sahih. Sekarang Kalau kamu dia tidak sekarang saya sahih, minta kamu tidak bersaksi. percaya. Baik, sekarang saya minta kamu bersaksi. Aku bersaksi. Apa untungnya saya bersaksi buat Loh, Anda? katanya kamu percaya, berarti kamu bohong saja. Kamu bilang ini kan percaya, beriman, membabi buta, berapi-api, gila suruh bersaksi langsung kau menciut. Memble. Untungnya Anda ada buat saya. Apa Barusan untungnya? tadi kamu bilang kalau Allah yang Betul. menyuruh maka Kan kamu tidak sudah jadi boleh saksi. dibantah. Kamu jadi Sekarang kau saksinya. Kamu Oke, sekarang manusianya, siapa lagi kau yang bersaksi jadi saksi dulu. yang lain? Kau bersaksi, Kenapa silakan. seluruh dunia menjadi saksi. Kalau Silakan Anda kau teman bersaksi. saya ngomong, ya Anda saja. Silakan Anda kau saja bersaksi bahwasanya tidak ada nabi Nah. yang menyuruh minum kencing hewan selain Oke. nabimu. Silakan. Ayo. Kalau saya bersaksi, emangnya kenapa? Udah, kau di bawah, kau di bawah. Saya harus Kupikir kau konsisten. Belum kering bibirmu mengatakan kalau Allah menyuruh. Kau sekarang suruh bersaksi, langsung berbelit-belit. Udah, kau tidur di bawah. Datang kau bersaksi, kau giliran suruh mengatakan, langsung memble kamu. Sungguh terlalu kamu, terlalu. Iya. Terlalu, sungguh terlalu. Oke, kita iklan lagi teman-teman ya. Teman-teman, Edis TV dimanapun teman-teman sekalian berada, kita iklan dulu ya teman-teman ya.
Ya, teman-teman di TV dimanapun teman-teman berada, jikalau teman-teman suka dengan channel ini, teman-teman bisa membagikan ya. Teman-teman bisa support saya lewat gift. Teman-teman juga bisa support saya lewat sini ya, teman-teman ya. Ya, ini nama banknya, ini nomornya. Teman-teman bisa catat supaya teman-teman tidak lupa. Teman-teman kalau ada berkat berlebih, teman-teman bisa support saya di sini, teman-teman. Ya. Untuk apa teman-teman dananya? Dananya nanti akan kita gunakan untuk menyewa satu rumah yang khusus akan kita bikin dalam acara-acara seperti ini, teman-teman. Ya. Kita harus membuat acara tandingan, teman-teman. Karena apa? Bukan cuma Zakir Naik aja yang bisa bahas agama Kristen. Kita juga bisa bahas agama mereka. Iya kan? Masa Zakir Naik aja yang boleh bahas Bible? Kita nggak boleh bahas iman mereka. Ada saja. Kita kalau diam-diam terus saudara, kita ini bersuara teman-teman. Karena apa? Yang menimpa kita di negeri ini itu sangat-sangat miris teman-teman. Miris, lihatlah gambar di depan ini. Lihat nih. Nih. Ini adalah gambar bagaimana seorang ustadz, seorang ulama Islam ketika berdatang ke Indonesia tahun 2017, dia bebas bicara tentang Kristen, bebas. Dia bebas bahas Bible. Ya, di muka umum. Ya, dia bebas berhalusinasi, mengatakan tentang Bible begini dan begitu. Giliran ada orang Kristen yang bahas agama mereka, langsung nih, lihat nih. Yang bawah ini, nih. Yang bawah ini. Langsung dikawal polisi juga, tapi dikawal polisi menuju penjara. Ngeri kan? Ngeri teman-teman, ngeri. Banyak yang kejang-kejang di bawah. Kamu kejang-kejang. Kau kalau biasanya nonton ngadu ayam, kau tak tahu ini. Kau tak tahu ini karena yang biasa kau tonton ngadu ayam. Iya kan? Ini adalah kenyataan. Ini kenyataan yang sudah terjadi. Nggak bisa lagi diputar balik, itu orang udah kejadian gimana. Jangan kau bilang, kita harus toleransi. Kita harus menjaga persatuan. Kenapa tidak kau lakukan itu ketika ulamamu datang ke Indonesia membahas-bahas Bible kitab kami? Kenapa? Kenapa ini waktu 2017 tidak jangan bahas agama orang? Kenapa tidak bilang begitu? Justru malah ketika dia ini bahas-bahas Bible, menantang-nantang orang Kristen, apa teriakan orang-orang 40.000 orang yang di stadion? Allahu Akbar. Itu fakta kok, gimana kamu itu? Itu kenyataan yang nggak bisa lagi kau tarik, udah kejadian. Mau gimana coba? Jangan kau orang yang nggak tahu apa-apa, orang yang selama ini, ya memang kau nggak tahu apa-apa, karena kau yang kau perhatikan apa? Bidangmu aja nonton ngadu ayam. Yang kau lihat acara-acara ngadu ayam, ya kan? Terus acara Hatta tidak bisa buka kulit rambutan. Nah, itu kan tontonan mungkin kayak gitu. Si artis ABC takut megang nanas, kan itu tontonanmu kayak gitu. Kalau tontonanmu kayak gitu, mending kau gali kubur, masuk ke dalam kubur itu, tanam sendiri dirimu di situ. Nah gitu. Kau yang selama ini nontonnya ngadu ayam, sama nonton artis nggak bisa buka kulit nanas, takut rambutan. Kalau kau nonton kayak gini, memang kau kaget. Karena selama ini tontonanmu adalah tontonan dunia lain. Gitu loh. Saya cuma ingin menyampaikan apa?
Sudah terjadi loh di negara kita tercinta ini. Bahwasanya orang-orang Islam jumlahnya nggak satu dua, banyak jumlahnya. Mau saya sebutin satu-satu sama kalian. Nanti takutnya lupa kalian kalau saya sebutin satu. Nih, Zakir Naik, Irene Handono, Donditan, Ipung Atria, si Kainama, ya kan? Nandar, Zulkifli, banyak itu. Nggak cukup itu satu keranjang itu nanti cukup itu. Tapi saya nggak kesetanan dia itu bukan itu yang saya ini kan. Bebas mereka, boleh mereka bahas-bahas iman kami. Tapi kami juga boleh menjawab, boleh juga mengcounter itu loh. Jangan ketika kami mengcounter laporin polisi. Kan repot kalau kayak begitu. Dibilang pemecah belah, di framing sama orang. Dikatakan bahwasanya inilah orang-orang yang suka memecah belah bangsa. Bodat kau yang ngomong kayak gitu, kau nggak tahu jalan ceritanya. Kau nggak tahu jalan ceritanya kenapa kami orang-orang Kristen ini bersuara. Kau nggak liatin asal muasalnya dari mana. Malah banyak juga orang-orang Kristen yang ikut-ikutan. Iya itu pemecah belah katanya. Bodat dalam hati saya nggak tahu dia ini apa yang terjadi. Orang yang ngomong seperti itu tidak pernah dia nonton bagaimana Irene Handono dan Donditan menghujat Kristen. Dia tidak pernah nonton di acaranya podcastnya Ari Untung, si Juma sama si Ari Untung, dua-duanya mabuk ini ngomongin kekristenan. Dia tidak pernah nonton Zakir Naik membahas-bahas Bible. Gak pernah nonton karena yang saya bilang tadi, tontonannya selama ini ngadu ayam sama artis takut makan rambutan. Sudah saya bilang, makanya kalau mau mengomentari sesuatu lihat dulu asal muasalnya itu apa. Kenapa bisa begitu? Pelajari gitu loh. Jangan langsung asal ngomong saja. Gak boleh begitu. Saya tahu kamu tidak punya kepedulian terhadap imanmu. Tidak punya kepedulian terhadap Bible. Tidak punya kepedulian terhadap orang-orang Kristen awam. Saya tahu. Tapi cukuplah Anda diam. Jangan ikut-ikut latah dengan orang-orang yang mengatakan, ini adalah pemecah belah. Kenapa kau tidak ngomong sama yang ini kemarin? Ini. Yang ini. Kenapa kau tidak ngomong juga? Aduh, berat memang kita ini, berat. Jadi saya minta ya kepada teman-teman, saya itu bukan masalah kejang-kejang si Zakir Naik bahas-bahas, enggak itu yang saya kejang-kejang. Bisa kok saya jawab semua itu. Yang saya itu merasa terzolimi, merasa tidak ini. Kenapa sih kalau ada yang Kristen nanggapin? Terus bikin satu pertanyaan juga yang ini, kok langsung dibilang penistaan? Giliran Zakir Naik yang ngomong-ngomong tentang Bible dibilang dakwah. Ngeri. Coba ayo naik ke sini, bantah coba yang saya katakan itu. Naik ke sini coba. Coba bagaimana pendapatmu tentang itu? Apakah hanya orang Islam saja yang boleh-boleh bahas Bible? Sedangkan orang Kristen gak boleh menanggapi. Kalau menanggapi nanti dibilang penistaan. Kan sulit kalau seperti ini, saudara. Gitu loh. Silakan. Viko. Halo Viko. Oke, Viko tidak nyambung ini kameranya ini. Wanda, silakan Wanda. Halo Wanda, Sultan mau naik. Sebentar, Wanda Muslim? Muslim. Ya, silakan Wanda. Sekalian saya naikkan si Sultan biar dua orang. Silakan, bagaimana pendapatmu Wanda? Halo? Ya, halo, pendapat tentang apa? Kitab Roma. Baik, saya turunkan dulu. Kan banyak orang gila kan, yang naik ke sini bahkan nggak ngerti lagi bahasa apa tadi. Mana si Sultan?
Nggak ada dia di kolom antrian, nggak ada. Gimana bisa naikin orang dia aja nggak di kolom antrian? Susah. Aku naik. Ajukan permintaan naik. Makasih Nyaprut, Bang. Makasih banyak Bang Nyaprut. Makasih Bang. Bang Nyaprut, makasih Bang. Makasih ya Bang ya. Terima kasih Bang Nyaprut. Makasih Bang Nyaprut atas pausnya. Firman Regar. Coba kita naikkan dulu Firman Regar ini. Halo Firman Regar. Halo? Ya, sudah menyimak Firman Regar. Ya, silakan. Apa mau kau sampaikan? Apa mau kau sampaikan, Bang? Apa masalahnya? Apa? Apa masalahnya? Tuh kan, ditanya lagi apa masalahnya kan? Hah? Udah, kau dibawa lah kau. Memang bodat, memang kau ini. Dari tadi kita udah ngobrol panjang lebar, kau tanya apa masalahnya? Iya, masalahnya apa? Semua bermasalah terus hidup ini, kau tengok. Kau baru datang atau gimana, Firman? Hah? Kau baru datang? Datang dari mana ya? Apa kau sudah nyimak dari tadi? Hah? Ini memang sering nih, kepalanya udah agak-agak konslet ini. Kak Remince, makasih ya Kak Remince, makasih ya Kak ya. Makasih Kak Remince, makasih Kak. Ya, teman-teman ya. Seperti itulah teman-teman yang saya utarakan tadi ya. Bahwa fenomena diskusi lintas iman ini, kalau kita mau belajar, kalau kita mau menelisik ke belakang, akar muasalnya, itu bukan seperti yang sekarang kalian lihat ini loh teman-teman. Ya. Seolah-olah terkesan di framing bahwasanya ini penghujat Islam katanya. Bukan seperti itu teman-teman. Ada semua sebab musababnya itu. Setuju saya kalau memang yang menghujat itu nggak boleh. Ranahnya diskusi lintas iman, ilmiah boleh. Kalau menghujat nggak boleh. Setuju saya. Nah, coba datang kemari. Apakah di sini ada penghujatan? Coba. Apakah yang saya katakan ada menghujat atau fakta semua yang saya katakan? Ayo, buktikan bahwa yang saya katakan itu bukan fakta. Ayo, silakan. Lanceng melas, Muslim Bang. Lanceng melas, Muslim Bang. Yo. Ya, Muslim Bang. Ya. Ya, sudah sering Bang nonton channel saya Bang? Sering. Coba Bang. Bagaimana komentar abang ini? Apakah di channel saya ini menghujat atau mengatakan fakta yang sebenarnya? Ya emang nggak ada menghujat. Tapi jangan saling menjelekkan begitu. Loh, namanya debat, diskusi lintas iman, ya pasti kita akan seperti itu Bang. Gimana? Giliran kita ibaratnya debat, kamu nyerocos aja, nggak dikasih lowongan gitu. Oke, silakan. Yang mana yang coba, betul tidak bahwasanya Muhammad adalah satu-satunya nabi yang menyuruh manusia meminum kencing hewan? Nggak ada, sampean aja yang ngomong kalau kan? Masalah Islam atau nggak ada. Ya, berarti ngomong begitu. Oke, coba dengerin ini Bang ya. Dengerin sedikit aja Bang ya. Sedikit, 2 menit aja Bang. Gak usah lama-lama Bang ya. Gak usah lama-lama. Iya. Kencing unta boleh dijadikan obat? Benar. Hadisnya sahih. Riwayat Bukhari. Ya. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis bahwasanya kencing unta itu ya boleh diminum dan wanita Ansar menggunakan untuk rambut mereka, menyuburkan rambut mereka. Sebagian ulama menukil mengatakan apa hikmahnya kenapa kencing unta itu bisa
diminum gitu kan, dan dijadikan sebagai obat. Dan kenapa dia tidak najis seperti hewan-hewan lain? Dinukil bahwasanya unta ini memang dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, mereka hanya mau makan pohon-pohon yang ada di padang pasir, dan pohon padang pasir ini semuanya kering memang dan berduri. Tuh, udah jelas kan? Emang Di dalam sebuah hadis Bukhari dikatakan bahwa Muhammad menyuruh sekelompok orang mendatangi kandang unta dan meminum kencing dan susunya. Apalagi cuman suruh minum bang, kalau utusan dari kuasa sama dari kuasa Allah. Enggak, kau bilang tadi bohong, sekarang kau bilang iya. Barusan tadi abang bilang bohong, sekarang abang bilang iya. Jadi aku kitab hadis itu ngaji di Madura itu, aku orang Madura bang, belum pernah nemu cerita begitu. Memang betul bang, memang betul. Jarang sekali ada orang muslim yang tahu ini, itu masalahnya. Makanya saya bilang, saya di sini sebagai orang yang sangat-sangat mengerti ajaran Islam, sangat-sangat ngerti apa itu Islam, memberitahu kepada Anda. Gitu loh. Nah, ketika Anda diberitahu, jangan Anda bilang saya ini menghujat orang, ada kok. Gimana? Nah, sekarang mau nggak Anda bersaksi, Bang? Nggak mau. Apa? Mau bersaksi apa dulu? Bersaksi bahwasanya Muhammad menyuruh orang minum kencing hewan. Ngapain bersaksi? Duh, aku kan? yakin sama yang kuasa doang. Gimana mas abang kamu bersaksi? Aduh, berat ini saudara-saudara. Berat. Kamu suruh debat sama yang orang pintar aja nggak mau. Bang, bukan nggak mau bang. Sudah saya undang loh. Saya undang si Juma, saya undang si Rifa, saya undang. Tidak pernah berani mereka datang ke sini masalahnya. Mereka itu paling ketakutan kalau ke sini. Nggak berani, gemetar ketakutan. Kamu aja yang nyerocos bang, bukan nggak berani, nggak dikasih ampun. Kok nyerocos? Bukan nyerocos bang. Itu memang benar gitu loh. Apa mau kita putarkan ustadz yang lain lagi nih? Jadi, nggak usah. saya jawab pertanyaan ibu ini, saya ingatkan. Jadi, Rasulullah menyuruh minum kencing onta itu sebagai obat, bukan untuk berlezat-lezat. Bukan dianggap kopi atau teh kencing onta. Kopi kencing onta enggak ya. Tetapi maksudnya kencing onta sebagai apa? Obat. Karena perintah tersebut Nabi tujukan kepada orang-orang yang demam di kota Madinah, sakit, maka Nabi suruh mereka minum kencing onta dan minum air susu onta, dan ternyata sembuh. Ternyata mereka sembuh dalam hadis Sahih Bukhari dan yang lain. Tuh. Jadi sudah jelas. Sekarang Anda saya minta bersaksi. Aku bersaksi. Ngapain? Dulu. Gimana sih udah dengar? Masa Anda tidak mau bersaksi sesuatu yang sudah Anda saksikan? Ini berat ini saudara. Berat saudara. Oke lah Bang Lenceng. Repot kita ngobrol sama kau. Kau udah aku kasih pun bukti-buktinya, aku kasih ceramah-ceramah ustadznya. Kau bilang nggak mau kau bersaksi. Aduh. Tuh dibilang katanya Edis berani naikin Oh sebentar, Abu siapa ini? Abu SGN 49. Oke, kuliah dulu dia. Apakah dia ada di kolom antrian? Bentar, karena yang di kolom antrian ini ada 17 permintaan, teman-teman ya. Kita lihat Abu SGN. Kemudian, Abu SGN kau tidak bisa kunaikkan. Pengikutmu baru 79. Gak bisa. Akun palsu. Badiu 31. Yang kunaikkan akun-akun asli aja, yang real aja ya. Kalau akun-akun baru dibikin kemarin sore pengikutnya 3 ekor, jangan dulu. Badiu, Muslim bang. Bang Badiu. Waduh, terpental. Aduh, konce hijau. Oke, kita naikkan konce hijau. Kita semangat dulu. Halo konce hijau. Habis. Konce hijau, apa kabar? Baik. Baik, Muslim bang. Muslim. Oke bang, sudah lama bang nonton channel saya atau baru ini? Baru ini Dis. Baru pertama kali ketemu ini atau sudah sebelumnya pernah? Oh sudah-sudahnya udah juga Dis. Udah juga. Oke silakan bang.
apakah selama Anda menonton channel saya ini, kan tadi kan udah panjang lebarnya diskusi. Kalau Islam bahas Kristen, yang di atas itu tuh dakwah. Tapi kalau Kristen bahas Islam, langsung ditangkap yang di bawah itu tuh. Nah, katanya begini, kutanya, kenapa bisa begitu? Karena yang Islam nggak menghujat, tapi yang Kristen menghujat katanya. Nah, oke lah, sekarang gini Bang. Pernahkah Anda selama nonton channel saya ini, Anda dapati saya menghujat? Oh, ini aku baru seminggu ini lah ngelihatnya Edis. Oke, selama seminggu ini apakah pernah Anda dapati bahwa channel saya ini menghujat? Menghujat Muhammad, menghujat ini, apakah ada channel saya ini menghujat? Ya tergantung persepsi orang Dis, kalau dia apa? Menurut persepsimu? Kalau persepsi kita kan beda-beda sama orangnya kan. Ya, kalau menurut persepsimu? Kadang-kadang ada juga sih. Contoh, kasih dulu contoh. Kasih contohnya, Bang. Nah, ya kadang-kadang ada juga, tapi aku nggak hafal juga, nggak aku ingat kata-katamu yang selama ini gitu. Makanya gini, saya itu sudah mempelajari Islam itu selama 13 tahun lamanya. Jadi saya tidak mungkin mengatakan sesuatu yang nggak benar, nggak mungkin. Saya akan mengatakan sesuatu yang benar ada di situ, tertulis ada di situ. Betul? Iya, itu juga. Itu. Edis agamanya apa nih? Saya Kristen, Bang. Oh, Kristen. Iya. Kristen. Jadi, boleh aku nanya Edis nih ya? Silakan. Edis percaya nggak Yesus itu Tuhan? Sebentar. Ketika kamu bilang Tuhan itu, yang kamu maksud Tuhan itu apa? Enggak, pertanyaan saya itu aja. Yakin nggak Edis? Nah ini. Itu Tuhan. Iya, karena begini, kalau saya jawab percaya, biar nanti nggak debat kusir. Saya itu pengen pertanyaan kita itu nggak jadi debat kusir. Makanya ketika kau bertanya kepada saya, apakah Yesus itu Tuhan? Apakah di kepala kamu berpikir bahwasanya Yesus itu adalah Bapa yang mengutus Yesus itu? Gitu maksudmu itu bukan? Enggak, itu aja pertanyaan saya gampang, simple. Yakin nggak Edis Yesus itu Tuhan gitu? Oh ya yakin dong. Ya, saya juga yakin Muhammad itu Tuhan. Iblis juga Tuhan. Iblis juga Tuhan. Edis Yesus itu Tuhan. Nah itu aja, iya atau enggak? Saya jawab. Iya kan? Karena kan banyak orang itu tidak tahu Tuhan itu apa. Makanya saya jawab. Saya yakin dan percaya Yesus itu Tuhan. Tapi kalau Tuhan yang kamu maksud di situ adalah yang mengutus Yesus itu, maka jawabannya bukan. Saya tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang mengutus Yesus itu, bukan. Makanya saya juga percaya Muhammad adalah Tuhan juga, Tuhanmu. Saya juga percaya iblis juga Tuhan. Tuhannya orang-orang yang menuhankan iblis itu. Tapi banyak orang nggak sadar gitu loh. Enggak, ini yakin. Kan sulit kan? Saya Tuhan itu Bang, gini Bang, ku jelaskan Bang. Tuhan itu adalah, Tuhan itu bahasa Indonesia. Di dalam Bible, ya, di dalam Bible yang berbahasa Ibrani dan bahasa Yunani itu nggak ada, Tuhan itu nggak ada. Di dalam Quran yang berbahasa Arab juga nggak ada. Makanya saya jelaskan Bang, biar nggak debat kusir Bang. Saya ini udah 13 tahun debat. Yang masih debat anak kemarin sore, dengar dulu, duduk diam biar saya ajari. Tuhan itu bahasa Indonesia. Tidak ada Tuhan itu di dalam Bible yang berbahasa Yunani maupun Bible yang berbahasa Ibrani. Begitu juga tidak ada Tuhan itu di dalam Al-Quran yang bahasa Arab. Karena Tuhan itu bahasa Indonesia, Bang. Allah itu nggak pernah dipanggil Tuhan di zaman Muhammad. Soalnya nggak ada orang Indonesia waktu itu di situ. Mereka memanggil Allah itu dengan kata-kata Rob. Ya Rob. Yesus juga dipanggil dengan kata-kata kurios atau maran dalam bahasa Aramnya. Nah sekarang apa artinya itu? Gitu loh, apa artinya Rob itu? Apa artinya maran itu? Rob itu adalah artinya sesuatu yang kepadanya Anda menaklukkan diri Anda.
Jadi Rob itu bisa apa saja. Setan juga bisa jadi Rob Anda ketika Anda menaklukkan diri kepada setan. Hawa nafsu juga bisa menjadi Robmu ketika kamu menaklukkan diri kepadanya. Nah, jadi pertanyaanmu, apakah Yesus itu adalah Rob? Saya jawab iya. Tapi Rob di sini yang Anda maksud itu apa dulu? Makanya saya bilang, ketika saya diskusi dengan orang awam, biar tidak debat kusir, saya benarkan dulu semua. Biar jelas, betul-betul jelas kita ini lagi ngomong apa. Karena yang saya lihat bang, nggak dari pihak Muslim, nggak dari pihak Kristen, anak-anak kemarin sore yang baru debat-debat agama, dua-duanya sama-sama bengak. Gitu loh. Nggak ngerti dia itu yang ditanya itu apa, yang jawab juga nggak ngerti apa. Gitu loh. Sekarang saya tanya sama abang. Ya. Murid-murid Muhammad ada yang orang Indonesia nggak pada waktu itu? Enggak, jadi agamamu Kristen dibuat bani mana? Saya tanya dulu. Sebentar bang, biar kita kelar dulu nih bang. Kita diskusi yang bagus kan? Sebentar dulu, kita mau diskusi yang bagus ini. Kita mau diskusi, oke tidak ada. Berarti ada nggak yang manggil Allah itu Tuhan? Sekarang jawab dulu. Ada nggak yang manggil Allah itu Tuhan di zaman Muhammad itu? Nggak ada bang, karena nggak ada orang Indonesianya. Makanya saya bilang, makanya ketika kamu nanya sama saya, apakah Yesus itu Tuhan? Apa yang kau maksud Tuhan di sini? Gitu loh. Karena pengertian kata Tuhan pun kau nggak tahu Tuhan itu apa, kau pun nggak tahu. Gitu loh. Jadi makanya itu ya teman-teman ya. Baik yang dari yang Muslim, yang dari yang Kristen, banyak dua-duanya orang-orang awam. Anak kemarin sore baru debat gitu loh. Saya ini bang, udah 13 tahun debat kayak begini. Jadi intinya itu udah ketemu bang. Yesus Tuhan saya, Muhammad Tuhanmu, udah selesai bang. Udah selesai. Sedangkan kamu aja nggak percaya Yesus Tuhan loh, kata kamu tadi kan. Kalau yang kamu maksud Tuhan di situ adalah Bapa di sorga yang mengutus Yesus, saya dengan tegas menjawab saya tidak percaya Yesus itu adalah Tuhan di dalam pengertian Yesus itu adalah Bapa. Contoh misalnya, saya bukakan. Lukas, saya bukakan. Saya kasih contohnya bang, saya kasih contohnya. Lukas 22 ayat 22, saya jawab ya. Biar kalian tidak kehilangan konteks. Ketika kalian nonton satu video, kalian jangan kehilangan konteksnya itu lagi bahas apa. Nih. Lukas 2 ayat 22. Saya bacakan ya. Saya bacakan. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia, saya baca dari 21 dulu biar tahu siapa dia di sini ya. Sini. Ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Saya tanya nih di sini, kata Tuhan di sini yang Yesus diserahkan kepadanya itu Yesus sendiri nggak? Jawabannya bukan. Makanya saya bilang, ketika Anda bertanya kepada saya apakah Yesus itu Tuhan, Anda maksud Tuhan tertentu atau apa? Gitu loh. Biar Anda ngerti ya. Apa? Oh, jadi Yesus itu bukan Tuhan. Ya, karena Bible sendiri tidak pernah mengatakan demikian. Betul. Betul. Ya kan? Itu kamu sendiri ya kan ngomong kan? Iya. Kenapa kamu hanya mengutip di situnya saja, bukan kamu kutip yang panjangnya? Ini panjang loh. Allah, wah selalu sehat. Ya memang kalau ngomong sama orang otaknya separuh ya sulit. Ya itu. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Kita sulit kalau ngomong sama orang otaknya separuh itu memang sulit teman-teman. Berat. Berat. Oke, kita lanjutkan lagi. Sinta Dewi.
Selamat Halo? siang. Iya, selamat siang Sinta Dewi. Muslim? Muslim. Silakan. Apa yang Anda barusan datang atau sudah dari tadi nonton? Lumayan menyimak tadi. Baik, silakan. Apa yang mau Anda tanyakan? Begini, saudara tadi mengatakan Yesus apa Tuhan dan Muhammad Tuhanmu itu ya? Iya, Tuhan betul. Islam itu Muhammad. Tuhan kamu Sinta Dewi adalah Muhammad, Tuhan saya adalah Yesus. Itu Tuhannya orang Islam Muhammad. Maksud abang. Iya, Tuhan kamu. Kamu Islam kan? Iya. Iya, Tuhan Saya kamu itu Islam, Tuhan tapi kalau- Tuhan kamu Sinta Dewi. Kamu kan lagi diskusi sama saya ini kan? Tuhan kamu Ya, itu betul. adalah Muhammad. Cuman masalahnya kamu nggak sadar-sadar gitu loh. Oh, saya enggak pendapat, Bang. Kalau Oke, mengatakan baik, orang Islam- baik. Sekarang seorang begini. Islam, dan jangan lu dengarkan dulu, Bang. Seorang Islam kalau bilang Muhammad adalah Tuhan saya bukan. Nah ini, makanya saya bilang kan, karena berat ini teman-teman. Karena berat. Karena Gini loh, Muhammad oke. itu yang Muhammad Menurut yang mana? gini, biar Ya. biar kita nggak debat kusir dulu Sinta. Sinta, Ya, ya. kalau menurut Al-Quran ini, menurut Al-Quran, orang yang menaklukkan dirinya kepada setan, melakukan apa yang diperintahkan setan, ikut patuh tunduk kepada setan. Menurut Ya. Quran, Tuhannya dia siapa? Enggak, maksud saya begini, Bang. Kan Jangan dalam langsung Al-Quran- meninggal dunia, Bang. Biar abang sadar kalau Tuhanmu itu Muhammad. Bukan Makanya Tuhan saya saya tanya dulu. Muhammad. Tuhan Iya, saya bukan kamu Muhammad. nggak sadar-sadar karena kamu nggak pernah pakai isi kepalamu. Makanya saya sadarkan Tuhan- dulu. Tuhan Dengarkan saya ya, adalah dengarkan, Tuhan dengarkan, Allah, dengarkan, dengarkan ya, Bang ya. bukan Dengarkan, Bang, dengarkan. Gitu. Masa saya terus mau Kalau dengarkan apa? ada seseorang Ya. tahluk, patuh, tunduk, mengikuti segala perintah setan, Ya. maka Tuhannya dia menurut Al-Quran itu siapa? Ya setan. Sekarang saya tanya kepada Anda. Anda berbuat seperti itu nggak kepada Allah? Patuh, tahluk, tunduk, mengikuti apapun yang dikatakan Allah. Anda harus berbuat seperti itu nggak kepada Allah? Ya enggak mungkin lah karena saya bukan Tuhan, saya setan. Kan nggak nyambung kan? Bukan. Anda wajib tidak berbuat patuh, tahluk, tunduk, melakukan apapun yang Allah perintahkan. Wajib tidak Anda melakukan seperti itu? Ya wajib, Bang. Makanya Allah Tuhan Anda. Karena Allah Ya, Tuhan betul. Anda, maka Anda harus berbuat seperti itu, betul? Betul, betul. Sekarang saya tanya, Anda berbuat seperti itu nggak kepada Muhammad? Muhammad aku tidak pertuhankan. Sebentar, Anda berbuat seperti itu nggak kepada Muhammad? Anda menaklukkan dirimu kepada Muhammad sehingga Aku Anda tidak. patuh, taat, apapun yang diperintahkan Muhammad harus kau lakukan. Anda harus berbuat Tidak. seperti itu nggak kepada Tidak. Muhammad? Tidak. Berarti kau boleh bantah Muhammad? Bisa kau lawan Muhammad berarti? Iya, kalau Muhammad mengaku Allah, saya Tunjukkan dalilnya, tunjukkan dalilnya bahwa kau boleh membantah Muhammad. Tunjukkan dalilnya bahwa kau boleh bantah Muhammad. Mana? Dengarkan dulu, Bang. Muhammad itu adalah nabi. Sebentar. Tunjukkan dulu dalilnya bahwasanya Muhammad boleh kau bantah. Tidak ngerti dengan. Muhammad dulu, ada Muhammad, ada Nabi Muhammad. Terakhir. Kalau kau nggak jawab ini, kau selesai. Terakhir ya. Menurut Al-Quran, boleh nggak kau bantah Muhammad? Apa saya bantahkan di situ? Berarti kau harus mengikuti Muhammad kan? Ajaran-ajaran saya ikuti. Kau harus ikuti Muhammad nggak? Iya, ikuti perbuatannya. Kau harus taat sama Muhammad nggak? Kalau taat tidak, aku taat kepada Allah. Halo. Taat tidak katanya sebenarnya. Muhammad berkata, barang siapa yang taat kepadaku, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Betul tidak? Taat kepada Muhammad itu sama saja dengan taat kepada Allah. Itu betul, tapi Muhammad bukan. Terus kenapa kau bilang nggak boleh taat sama Muhammad?
perbuatannya kita Surat harus ikuti. An-Nisa ayat 80. Sesungguhnya barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Barang siapa durhaka kepada Rasul, maka durhaka kepada Allah. Anda tahu itu? Ya. Berat, saudara. Oke, jadi menurut ayat itu kau harus patuh tunduk gak kepada Muhammad? Meninggal. Ya, kau tidur di bawah dulu. Belajar lagi, oh, belajar. Berat, memang berat. Jadi Tuhan itu artinya yang kepadanya kamu menaklukkan diri kamu. Itu arti Tuhan itu. Tuhan sama itu. Yang kepadanya kamu taklukkan diri kamu. Gitu loh. Makanya setan pun bisa jadi Tuhan kamu ketika kamu taklukkan diri kamu kepadanya. Ketika kamu ikuti dia, ketika kamu dikontrol, dikendalikan oleh setan. Nah, orang seperti apa itu yang dikendalikan oleh setan? Korupsi. Ya kan? Mencuri, membunuh, menipu. Itu adalah orang-orang yang dikendalikan oleh setan. Dia lakukan kehendak keinginan setan itu. Tapi dia bilang, enggak bang, saya enggak menuhankan setan. Woi bengak. Kau menuhankan setan itu dengan cara kau lakukan kehendak dia itu. Aduh. Makanya kalau orang belajar agama baru cuman kulit-kulit, dibawa dulu, dibawa. Gitu loh. Makanya kita sebagai orang Kristen banyak nggak sadar. Ketika kamu mencuri, korupsi, berzina, menipu dan lain sebagainya, itu kamu sedang melakukan kehendak setan itu. Kau dikendalikan oleh setan itu dengan cara melakukan kemauannya. Makanya Yesus pernah mengatakan, iblislah yang menjadi bapamu karena kau hendak melakukan keinginan bapamu itu. Itu. Nah, kita sebagai orang Kristen wajib kita menuhankan Yesus itu. Karena itu perintah Bapa di sorga. Supaya kita menaklukkan diri kita kepada Yesus dengan cara melakukan keinginan yang diperintahkan oleh Yesus. Melakukan perintah-perintah Yesus. Jadi Yesus itu bukan Tuhan lain. Dia bukan Tuhan, bukan Tuhan lain, bukan otoritas lain. Tetapi dia adalah Tuhan otoritas yang datang daripada Bapa di sorga. Nah, sekarang kita tidak ditinggalkannya yatim piatu. Ada Roh Kudus yang diutus supaya tinggal di hati kita. Nah, Roh Kudus inilah yang harus kita jadikan Tuhan sekarang. Ketika kita menjadikan Roh Kudus itu Tuhan di dalam hati kita, maka kita dikendalikan oleh Roh Kudus itu. Kita ikuti keinginan Roh Kudus itu. Apa keinginan Roh Kudus itu? Yaitu melakukan firman Tuhan. Itu loh. Jadi Roh Kudus dan Yesus itu bukan Tuhan lain. Bukan musyrik itu mentuhankan Yesus, mentuhankan Roh Kudus itu. Bukan. Itulah cara kita mentuhankan Bapa di sorga. Cara mentuhankan Bapa di surga, menjadikan Bapa di surga itu Tuhan dengan cara menjadikan Yesus dan Roh Kudus Tuhan di dalam diri kita. Itu biar kalian paham. Gitu loh. Oke, kita lanjutkan lagi. Ratu si kumbang. Galatia 5 ayat 16 sampai yang ke-26 mengatakan bahwa hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah,
kepentingan diri sendiri, pecinderaan oleh roh pencemah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Tetapi buat roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, jangan kita saling menentang dan saling mendengki. Ya, dalam kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara mengajarkan kita bahwa kita harus menjauhkan diri seperti yang disampaikan tadi, bahwa dalam percabulan, pencemaran, iri hati, fitnah, ya mari kita menjauhkan diri kita dalam hal itu, karena tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, dari debat yang sudah kita saksikan dan sudah kita dengarkan bersama, banyak orang yang menyampaikan sesuatu pernyataan mereka sesuai dengan pemahaman mereka tentang Yesus. Tetapi itu salah. Karena kenapa? Kembali lagi kita kepada Alkitab. Alkitab menyampaikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada jalan melalui Bapa kalau tidak melalui Dia, yaitu Yesus. Maka dari itu percaya kepada Yesus, maka hidup akan selamat. Dan kalau tidak percaya Yesus, engkau akan binasa. Maka dari itu bertobat dan percayalah kepada Yesus. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Sampai jumpa.